Halo anak-anak ibu, kembali lagi kita pada pelajaran ekonomi lintas kelas 10. Nah, saat ini kita lanjut daripada materi permintaan yang di minggu lalu. Nah, minggu lalu sudah sampai pada kurva permintaan, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut pada soal dari fungsi permintaan. Perhatikan soal berikut ini. Pertama, berikut contoh soal untuk fungsi permintaan. Diketahui fungsi permintaan buah jeruk adalah QD sama dengan 16 dikurang 4P. Dari persamaan tersebut, maka carilah nilai Q dan P, lalu buatlah kurva fungsi permintaannya. Nah, untuk mencari nilai Q dan P ini, kita harus menganggap bahwasannya salah satu dari nilai kedua ini kita anggap dulu nilainya 0 ya. Perhatikan pembahasannya. Titik potong dengan sumbu X ya, titik potong dengan sumbu X. Nah, kita anggap nilai P-nya adalah 0. Kita masukkan fungsi permintaannya QD sama dengan 16 kurang 4P. QD sama dengan 16 dikurang 4 dikali 0 ya, karena P ini kita anggap sudah sebagai 0. Lalu QD sama dengan, kalau 16 dikurang 4 dikali 0, 4 kali 0 berarti 0. 16 dikurang 0 yaitu adalah 16. Jadi didapat titik QP ya adalah 16,0, di mana Q-nya 16, P-nya adalah 0. Lalu jika titik potong dengan sumbu P, otomatis kita anggap nilai Q sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Q tadi 0 ya. 0 sama dengan 16 dikurang 4P. Kita pindahkan ke kiri, berarti dia awalnya dari negatif menjadi positif. 4P sama dengan 16. P sama dengan 16 per 4. P sama dengan 4. Maka didapatlah titik QP adalah 0,4. Ya, kurvanya adalah seperti ini. Sudah. Kalau untuk dia yang vertikal itu adalah P. Lalu yang horizontal itu adalah Q. Otomatis tadi dikatakan bahwasannya Q-nya 16, ini Q-nya 16 ya. Lalu P-nya adalah 4, ini 4. Ditariklah garis. Inilah kurva fungsi permintaan untuk fungsi permintaan QD sama dengan 16 kurang 4P. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Diketahui harga pensil 1000 per buah, maka jumlah permintaannya 20. Namun ketika harga pensil menjadi 800 per buah, maka jumlah permintaan 30. Maka jumlah permintaan sebanyak 30. Oh, mohon maaf, ini bukan 30 kilo ya nak ya, tetapi ini adalah 30 saja. Lalu yang ditanya, carilah fungsi permintaan dan carilah Q dan P-nya. Kemudian buatlah kurva fungsi permintaan. Nah, kita masuk untuk mencari fungsi permintaannya. Dari data soal ini, kita dapatlah bahwasannya P1 berarti P itu kan price, harga. Harga yang pertama adalah 1000. Berubah dia menjadi 800. Berarti P2-nya 800. Lalu Q, jumlah yang diminta. Yang pertama adalah 20. Kemudian berubah menjadi jumlah yang diminta menjadi 30. Q2 sama dengan 30. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, ini rumus ini di buku kalian ada dan minggu lalu sudah saya jelaskan juga. Kita masukkan P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P dikurang P1, 1000 per 800 dikurang 1000 ya. Sama dengan Q dikurang Q1-nya 20, ini 20 per Q2 adalah 30. Berarti 30 kurang 20. P dikurang 1000 per 800 dikurang 1000 adalah minus 200. Ya, sama dengan Q kurang 20 per 30 kurang 20 adalah 10. Nah, ini kita buatlah, kita jabarkan sudah.
Seperti kalau di matematika pasti sudah dipelajari, dia berbentuk seperti ini jadinya kan. Jadi 10 ini nanti ini P kurang 1000 ini dikalikan dengan 10, lalu minus 200 ini dikalikan dengan Q kurang 20. Ya, kita jabarkan. P dikurang 1000 dikali 10 sama dengan ini Q dikurang 20 dikali minus 200. Ya, P dikali 10 adalah 10P, minus 1000 dikali 10 adalah minus 10.000. Sama dengan Q dikali minus 200 adalah minus 200Q. Ya, lalu minus 20 dikali minus 200 adalah, kalau minus kali minus berarti dia hasilnya positif. Positif 4.000. Ya, lalu ini kita pindahkan ke kiri. Kalau pindahkan ke kiri otomatis dia menjadi positif kan, seperti itu. Ini di matematika sudah dipelajari pastinya ya. Ya. Diimplementasikan pada pelajaran ekonomi juga. Kita lanjut. Minus 200 ini kalau dipindahkan ke sini menjadi dia 200. 200Q sama dengan, ya ini 4.000. Ini dia kan ada negatif 10.000 atau minus 10.000. Kalau dipindahkan ke kanan otomatis dia jadi positif 10.000. Dikurang, ya ini kan 10P. Ya, dia positif, kalau dipindahkan ke sini menjadi dia kurang atau negatif 10P. Ya, 200Q sama dengan 14.000. Dari mana? 4.000 tambah 10.000 dikurang 10P. Oke, kita mencari Q-nya. Berapa nilai Q? Q sama dengan 14.000 dikurang 10P per 200. Q sama dengan 14.000 per 200 adalah 70. Minus 10P per 200 adalah minus 0,05P. Maka nilai QD sama dengan 70 dikurang 0,05P. Nah, inilah dia fungsi permintaannya. Lalu ditanya lagi, carilah Q dan P. Ya, ini sama saja dengan contoh soal yang pertama. Kita perhatikan. Kita anggap dulu nanti untuk di sumbu Q, kita anggap dulu nanti P-nya 0. Lalu untuk di sumbu P, kita anggap Q-nya 0. Seperti itu ya. Ya, maka untuk nilai Q dan P, kita anggap dulu masing-masing 0, dinolkan dalam artian Q-nya 0, lalu nanti P-nya 0. Kita cari dulu yang pertama untuk yang Q-nya apabila dia dianggap sebagai 0. QD sama dengan 70 dikurang 0,05P. 0,05P ini dari mana? Ini dari yang fungsi tadi ini. Ya, 70 dikurang 0,05P. Ya, Q tadi kita anggap 0. 0 sama dengan 70 kurang 0,05P. Ya, pindahkan ke kiri. 0,05P sama dengan 70. P sama dengan 70 bagi 0,05. Dapatlah P sama dengan 1400. Ini untuk mencari P. Nah, untuk mencari Q-nya, kita anggap P itu nilainya 0. Kita masukkan ke dalam rumus. QD sama dengan 70 dikurang 0,05 dikali 0. Ya, kita anggap P-nya 0. Berarti QD sama dengan, kalau 70 dikurang 0,05 kali 0, ya berarti 0. 70 kurang 0, ya hasilnya adalah 70. Ini dia ya. Nah, lalu kita masukkan ini ke dalam kurvanya. Inilah kurva dia. Tadi P-nya 1400, Q-nya adalah 70. Inilah dia bentuk kurvanya ya. Nah, ini demikianlah untuk materi hari ini. Ada latihan, perhatikan ini latihannya. Ya, perhatikan latihannya. Silakan kerjakan latihan ini di buku latihan kamu ya. Silakan dikerjakan di buku latihan kamu. Oke, Ibu tunggu sampai malam hari ini untuk penyelesaian ini. Paling lama sampai jam 22, tetapi selama 2 les ini Ibu harapkan ini dikerjakan. Ya, semakin cepat kamu kerjakan, semakin bagus nilaimu. Karena kita hari ini 2 les, otomatis ini saya rasa bisa selesai dalam jangka waktu 2 les. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih, Ibu tunggu latihannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.